Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dan aku Asep Saifuddin dan kali ini kita bakal melanjutkan kembali seri belajar filamen kita ya. Nah, sekarang kita bakal mengedit gitu ya, icon dan juga menambahkan placeholder serta kita juga bakal menambahkan relasi antar tabel gitu ya. Jadi kita bakal belajar relasi antar tabel gitu. Nah, untuk mengubah icon yang ini gitu ya menjadi icon yang kita inginkan, caranya gampang aja. Jadi di sini kita bisa ke getting started yang ini, kita ke search gitu ya. Nah, jadi kalau pengen mengubah icon yang ini nih gitu ya, sesuai dengan icon yang kita inginkan gitu ya, kita bisa ke hero icon teman-teman. Hero icon. Kita pilih yang ini, hero icon yang ini. Nah, di sini banyak sekali icon-icon yang kita bisa pakai gitu ya. Misal kita pengen ubah icon yang ini menjadi eh, kayak tas gitu ya. Jadi kita kasih aja di sini bag gitu ya. Kita pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita copy aja shopping bag ini, kita copy. Nah, baru kita buka filamen kita nih atau project filamen kita. Jadi di sini kita ke inventory product gitu ya. Masuk ke Visual Studio Code kita. Nah, jadi kita kalau misalkan pengen mengubah iconnya gitu ya, itu ada di sini. Aku kecilin dulu bentar. Kita ke filamen, ke resources yang ini gitu ya. Kita pilih yang produk yang ini. Nah, di sini ini kita XX dulu ya. X, X, X gini ya. Yang kita ganti nih outline-nya dengan ini shopping bag seperti itu. Tapi ingat, kita ubah ke Pascal case. Jadi S-nya kita ubah ke S besar gitu ya. Bag-nya juga kita ubah ke B besar ini. Seperti ini. Jadi mau mengubah icon apapun gitu ya, kita ubah dengan Pascal case gitu ya. Jadi yang tadi sebelumnya itu shopping bag ada dash-nya seperti ini gitu ya. Kita ubah menjadi outlined shopping bag seperti ini. Dengan S yang besar dan juga B yang besar. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita coba refresh gitu ya, si halaman ini bakal ubah nih. Bakal ubah jadi tas kayak gini ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pengen mengubah atau pengen menambahkan gitu ya, placeholder gitu ya di sini gitu ya, dan kita pengen menghapus current stocknya nih gitu ya. Misal current stocknya kita pengen eh, tambahkan di hmm, tabel yang berbeda gitu ya, atau di form yang berbeda gitu ya. Kita kan pengennya current stock itu hanya bisa ditambah dan dikurangkan. Jadi nggak pengen diedit secara manual. Jadi kita di sini bisa ke resources yang ini gitu ya. Kita pilih form, cari form di sini, form. Nah, kita edit secara manual formnya. Jadi editan yang di sini kita copy. Yang tadi kan sebelumnya kita pakai generated ya. Jadi kan kalau generated kan kita ini nggak ada sama sekali kan. Nah, kita edit secara manual nih. Kayak gini. Dari ini jadi nama gitu ya. Text input. Lalu ini kita hilangin aja. Lalu kita tambahin lagi di sini SKU. Ini tambahin jadi price dan juga inisial. Ini sial stok kayak gini ya. Text inputnya kita input atau kita import dari sini ya. Dari filamennya. Kayak gini. Nah, sekarang kalau kita coba kembali lagi ke halaman sini gitu ya.
Kita refresh, nanti hanya muncul 4 aja nih. Tuh, muncul 4 aja. Nah, lalu kalau misalkan kita pengen nambahin placeholder gimana, Kak? Gampang aja. Tinggal tambahin aja di sini. Placeholder gitu ya. Saya di sini masukkan nama begini. Lalu untuk SKU kita coba tambahin lagi. Placeholder, masukkan SKU misal. Price kita bisa placeholder lagi. Masukkan harga. Lalu untuk inisial stok, kita bisa masukkan gitu ya. Nah, placeholder lagi, misal masukkan stok awal. Sehingga di sini muncul si placeholdernya gitu ya. Nah, ada placeholdernya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa ya menambahkan icon yang di sini dengan cara memilih icon dari hero icon. Lalu kita mengubahnya menjadi Pascal case seperti ini. Lalu kalau pengen menambah placeholder, artinya kita perlu mengedit secara manual si formnya gitu ya. Sehingga kita mencari nih form dari sini gitu ya ke paste ke sini gitu ya. Lalu kita edit-edit si teks inputnya kayak gitu. Nah, kalau kita pengen nambahin ini jadi integer gitu ya, atau huruf atau angka gitu, sorry, nambahin aja integer seperti ini. Misalnya juga integer deh, seperti ini. Sehingga kalau kita coba refresh lagi, nah ini bakal integer ya. Dan ini bisa ya kita nambahin ya, bisa nambahin piring nih. Tambahkan piring atau tambahkan buku aja ya. Buku, dan ini ya B, eh, ini misal harganya $1 gitu ya. Stoknya misal 10. Kalau kita create, dan bakal berhasil, kita ke produk lagi, nah bakal berhasil ya. Tapi karena stoknya dia nol. Kenapa? Karena pas kita menambah gitu ya, tidak ada nih karena stok di sini gitu ya. Karena kita niatnya pengen mengubah karena stok ini menjadi ada di form berbeda gitu ya. Jadi karena stok itu dia akan menyesuaikan dengan inisial stok dan juga nanti bakal bisa menambah dan mengurang itu dengan cara eh, di form berbeda gitu. Jadi kita bisa menambah dan mengurang aja. Nggak ada tuh kita mau edit secara manual tuh nggak ada kayak gitu. Jadi karena stok itu adalah stok yang saat ini gitu ya. Dengan cara menambah dan mengurang atau dengan cara menambahkan nilai di awal kayak gitu. Nah, untuk membuat sebuah tabel baru atau untuk menambahkan sebuah migrasi baru gitu ya. Artinya kita perlu buat sebuah model baru kan. Nah, jadi di sini kita bisa tambahin aja dengan PHP artisan make model, misal namanya stock movement gitu ya, dash M sekaligus migrasinya. Nah, di sini udah muncul nih model baru nih, namanya stock movement gitu ya. Dan di sini juga ada nih migrasi baru nih, namanya stock movement juga. Nah, misal kita pengen nambahin di sini gitu ya. Nah, karena ini itu adalah relasi antara tabel gitu ya, artinya kita perlu foreign ID gitu ya di sini ya. Orange ID, misal namanya produk ID gitu ya. Sesuaikan aja namanya gitu ya. Lalu misal di sini kita kasih juga constraint-nya dan kasih juga basket on delete-nya. Seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi, misal I6 tipenya, type ini. Jadi tipenya itu ada menambah dan mengurang gitu ya. Misal kita inisialisasikan dengan in dan out gitu ya. In dan out. Jadi in untuk menambah, out untuk mengurang kayak gitu.
Lalu kita pengen nambahin lagi, misal integer gitu ya. Kita tambahkan quantity gitu ya. Kita menambahkan lagi si eh, teks aja deh, notnya gitu ya. Jadi setiap kali kita pengen menambahkan atau pengen melakukan pengurangan stok produk gitu ya, ada catatannya atau ada historinya kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah gitu ya membuat sebuah migrasinya, sekarang kita bisa di sini nih, tambahkan tabelnya ya. Sorry, kita harus protected ya. Protected dalam tabel, sesuaikan aja namanya, nama tabelnya. Ini stock movement gitu ya. Ada S-nya, jadi kita copy aja seperti ini, dan juga kita kasih juga protected gitu ya, view labelnya. Ada product ID, ada type, quantity, dan juga not, seperti ini. Lalu, kalau kita pengen menambahkan resource-nya gimana? Tambahin aja di sini, resource gitu ya. Cari di sini resource yang ini. Nah, kalau kan kita pengen mengedit atau pengen membuat customize gitu ya, si tabelnya dan juga formnya gitu ya, secara keinginan kita gitu ya. Jadi kita nggak pakai generate lagi nih, tapi kita pakai manual aja kayak gini. PHP Artisan Make Filament Resource, lalu baru nama modelnya apa. Misal di sini, nama modelnya kan ini ya, stock movement ya. Stock movement. Sini kasih aja stock movement juga. No, no. Oke. Sekarang udah kebuat nih si resource baru gitu ya. Namanya stock movement. Seperti ini. Sehingga kalau kita coba refresh gitu ya, dia bakal ada stock movement di sini nih. Oke, error. Kenapa error? Karena kita belum melakukan migrasi gitu ya. Di PHP Artisan Migrate. Nah, sehingga kalau kita coba refresh lagi, jalan nih. Tapi kalau kita tambah, belum ada formnya gitu ya. Kayak gitu. Nanti kita bakal buat formnya. Tapi sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita coba melakukan relasi dulu ya antar tabel ya. Jadi kita melakukan relasi antar tabel. Jadi kita ke produk sini gitu ya. Kita bisa buat public function, misal stock movement gitu ya. Nah di sini kita pengen has many ya. Has many itu artinya apa? Artinya punya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di sini return balap this hash many dari produk gitu ya, produk model pas, jangan lupa titik koma. Nah, hash many ini artinya punya banyak ya. Jadi si produk ini memiliki banyak stock movement begitu. Kalau di stock movementnya kita buat belongs to-nya. Jadi sini aku bisa buat public eh, function
Kalau misal namanya produk gitu ya, belongs to, return dollar this belongs to stock movement gitu ya. Sorry, produk. Jadi sini salah nih. Harusnya stock movement juga. Jadi si produk mempunyai banyak stock movement gitu ya. Sedangkan si stock movement ini memiliki atau merujuk ke satu produk gitu ya. Kayak gitu. Jadi has many ini artinya punya banyak gitu ya. Sedangkan sedangkan belongs to artinya merujuk ke satu entitas atau satu eh, merujuk ke satu entitas gitu ya. Jadi merujuk ke satu produk gitu misal. Misalnya kan produk kan kayak gitu. Nah, kalau kita udah buat relasinya, sekarang kita tinggal buat si formnya teman-teman. Jadi resource ini kita tinggal tambahin aja form gitu ya. Cari formnya di sini nih. Search form. Nah, ini nih. Yang kita hapus aja. Di sini kita bisa kasih misal select gitu ya. Kita kasih select option gitu misal. Select sini product ID gitu ya. Relationship dari eh, produk yang name-nya. Jadi kita mau relationship dari name gitu ya. Jadi bisa memilih dari name-nya. Kayak gitu. Kalau kita coba refresh dulu deh. Untuk satu form dulu gitu ya. Oh bukan name ya. Tapi nama gitu harusnya. Karena kan di sini kita kasihnya nama kan di produknya kan. Nih, nama kan. Kalau kita refresh lagi. Nah punya deh. Buku kelas baru gitu ya. Kenapa cuma hanya ada buku dan kelas baru? Karena di produk sini kita cuma punya buku dan kelas baru gitu. Nah, misalnya kita pengen tambahin lagi di sini nih gitu ya. Kita tambahin lagi di resource-nya, select lagi deh. Select gitu ya. Make misal apa ya? Tadi itu di sini type ya. Jadi di sini kasih type aja. Ini kalau misalkan mau rapih, tinggal sesuaikan aja ya. Misalnya kalau ini dua, petik dua, ini petik dua lagi gitu. Biar rapih aja. Kalau di sini kita kasih option gitu ya. Karena kan ini adalah select option kan. Misal di sini adalah in gitu ya. Kita punya all, sorry, salah. In itu artinya menambah gitu ya. Dan misal kita punya outnya nih di sini gitu ya.
artinya mengurang misal. Jadi in sama out itu ceritanya dia hanyalah apa ya, inisial aja gitu ya. Inisial antara menambah dan juga mengurang. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal buat lagi di sini. Misal untuk eh, quantity gitu ya. Jadi kita kasih aja di sini misal text input gitu ya. Dari filament form, make misal quantity seperti ini. Ini udah diimport belum sih? Harusnya udah diimport ya. Oh, ini belum kasih koma. Misal required aja lah. Nah, kita copy aja di sini deh. Ini juga kasih required juga ya. Artinya wajib ada gitu misal. Nah, kita bisa punya text area misal dari filament form. Make untuk si node-nya ya. Jangan lupa kasih koma. Sehingga kalau kita coba refresh gitu ya. Nah, ini ada nih menambah mengurang. Sedangkan ini ada buku kelas baru gitu ya. Kita bisa kasih catatan juga bisa kasih quantity begitu. Nah, sekarang kalau kita pengen menambah, kita misalnya sih pengen nambah produk gitu ya. Nah, produk misal eh, apa ya? Lemari gitu ya. Lemari. Ini L, L-L gitu misal. Price-nya harganya 20, inisial stoknya ada 30 gitu ya. Kita create, nah ini kan dia bakal nol kan. Ini bakal nol kan. Kenapa nol? Karena ketika kita nge-create, di sini tidak ada namanya current stock. Kayak gitu. Nah, kalau kita pengen current stocknya itu menyesuaikan dengan initial stock, artinya apa? Artinya, di model sini, gitu ya, kita perlu buat logic untuk menambahkan current stock gitu ya, sesuai dengan initial stock awal. Kayak gitu. Cara gimana? Caranya kita bisa buat dengan protected gitu ya, static, misal function. Nah, kalau kita pengen gambarkan apapun gitu ya, cuman hanya melakukan mengembalikan hasil aja tanpa melakukan return gitu ya, kita bisa kasih void teman-teman. Seperti ini. Jadi misal di sini aku pengen eh, kasih static lagi ya, creating gitu ya. Jadi di create sesuai dengan initial stoknya gitu ya. Jadi kasih function lagi. Misal di sini buat sebuah parameter atau eh, variabel namanya produk gitu ya. Seperti ini. Lalu kita bisa membuat produknya si current stoknya gitu ya. Itu kita isi dengan dollar produk initial stock. Tapi kalau nggak ada, kita kasih nol. Kayak gini. Sehingga
Kalau kita tambah lagi gitu ya, asal apa namanya, kursi gitu ya, SKU-nya K underscore K, sorry K dash K gitu ya. Terusnya harganya 10, inisial stoknya misal ada 7. Kita create, nah ini bakal menyesuaikan dengan inisial stoknya gitu ya. Tidak seperti sebelumnya, 00 nih, gitu. Kenapa? Karena di modal sini, atau di model sini gitu ya, sorry, itu kita isi current stoknya dengan inisial stok gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen melakukan penambahan gitu ya, di sini gitu ya, maka penambahan di sini nih, gitu. Kita buat logik lagi teman-teman. Di mana logiknya? Sesuai dengan model yang ada di yang merujuk ke sininya gitu ya. Misalkan ini kan movement kan, movement stock kan. Jadi kita taruh buat logiknya itu ya di model movement stock lagi teman-teman. Kayak gini. Disesuaikan ya kalau kita pengen buat logik gitu ya. Di model mana nih gitu ya. Model apa? Model yang sesuai dengan yang ini kita resource editnya gitu. Misalnya resource-nya itu resource stock movement gitu ya. Artinya kita perlu mengedit di model stock movement. Seperti itu. Nah, misal kita pengen punya sama kayak gini ya. Cuman logiknya berbeda gitu ya. Jadi static created gitu ya. Artinya sama-sama mau create gitu ya. Cuma mau create-nya gimana? Create-nya kita buat function baru untuk misal nama variabelnya itu bukan produk gitu, tapi movement gitu ya. Menyesuaikan dengan modelnya gitu ya. Misal movement gitu ya. Ini bebas sih nama nama ini bebas gitu, tapi sesuaikan aja ntar dengan kode yang di bawahnya gitu ya. Misal kita pengen ada produk nih gitu ya. Produk gitu ya. Dari mana? Dari dollar movement produk. Nah, misal dua produk ini itu merujuk ke movement produk kan. Artinya dia merujuk ke produk yang ada di sini nih. Karena kita punya produk ID kayak gitu. Nah, misal kita pengen melakukan pengkondisian gitu ya. Pengkondisian gitu ya. Jadi kalau kita pilih in gitu ya. Kalau kita pilih in gitu ya atau kita pilih menambah gitu ya. Kan di sini ada pilihan, ada option kan. Menambah atau mengurangi. Nah, menambahkan dia inisialnya adalah in kan. Kalau mengurangkan inisialnya stop out kan, sorry. Kan kita taruh inisial kan di sini kan. Di model di mana ya? Tadi itu di sini nih. In sama out gitu kan. In untuk menambah, out untuk mengurangi niatnya kan. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa nih buat pengkondisian ya untuk melakukan penambahan dan pengurangan gitu ya. Misal gini, dollar movementnya itu type-nya sama dengan in atau yang kita pilih adalah menambah gitu ya. Maka gimana? Maka kita tinggal tambahin aja nih. Dollar produk increment si current stoknya itu kita tambah sesuai dengan dollar movement quantity kayak gini. Ini untuk menambah gitu ya. Kalau misalkan mengurang gitu ya, artinya kan out gitu kan. Jadi if jika dollar movement type-nya itu sama dengan out, artinya apa?
Artinya kita bakal decrement. Copy aja ini ya. Ubah aja jadi decrement gitu ya. Jadi ini ubah aja jadi decrement. Seperti ini. Nah, tapi kan gini. Kalau kita mendekremenkan nilai yang gini. Kalau misalkan gitu ya, kita punya nilai tuh atau punya barang tuh 5 gitu ya. Tapi kita keluar jadi 6. Kan jadi kan minus satu kan. Nah, kalau kita nggak pengen ada minus satu atau ada nilai yang minus gitu ya. Kita bisa throw aja teman-teman. Jadi kita bisa throw gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa buat condition baru teman-teman di sini. If jika gitu ya. Si dolar produk current stocknya masih lebih kecil daripada dolar movement apa ya, movement quantity ya, kita bisa langsung throw aja nih, throw new exception gitu ya, sell stock tidak cukup gitu ya, nanti bakal muncul exception gitu ya atau muncul error gitu ya kalau misalkan kita tidak cukup nih apa namanya si movementnya gitu ya atau kuantitinya tidak cukup saat kita kurangi gitu ya, kayak gitu. Sehingga kalau kita refresh, kita di sini kita refresh dulu, kalau kita tambahin nih, gitu. Misal di sini kita punya kan ada yang nol kan, kita punya buku kalau stoknya nol gitu ya. Misal kita pengen nambah jadi 10 nih gitu ya. Bisa aja di sini. Pilih aja buku, pilih yang menambah gitu ya. Saya kuantitinya jadi 10 gitu ya. Notnya misal menambah buku gitu ya. Kita create. Nah, sehingga di sini bakal nambah nih jadi 10 nih. Tuh, kayak gitu. Nah, kalau kita tambah lagi gitu ya, yang tadinya 10 gitu ya. Sorry, di sini nggak ada tabelnya ya. Tuh, ada tabelnya nih. Cara munculin tabelnya gimana, Kak? Cara munculin tabelnya bisa search aja teman-teman, tabel gitu ya. Tabel. Nah, ini dia. Kita bisa ke tabel di mana ya tabel tuh ya? Di sini nih. Sini, kalau kita ke tabel gitu ya, di bawahnya nih. Artinya kita ganti returnnya. Jadi seperti ini. Ini bukan produk lagi ya, tapi stock movement gitu ya. Nah, ini import dulu nih. Tax column-nya gitu ya. Ini jadi produk ID gitu ya. Jadi type, ininya jadi quantity, yang ininya jadi apa tadi itu ya? Not ya. Sehingga kalau kita refresh gitu ya, harusnya udah muncul nih. Tuh. Nah, ini kan misal ini kan udah 10 ya. Si bukunya kan udah 10 nih gitu ya. Misalnya kita pengen nambah lagi 10 gitu, jadi 20 gitu ya. Kalau pengen nambah lagi jadi 20 gitu ya. Artinya kan tadi 10 kita tambah lagi 10 lagi kan. Jadi pilih aja buku, kalau di sini pilih aja menambah gitu ya. Pilih 10 lagi. Sini kasih aja menambah buku lagi gitu misal. Jadi yang ini tadi harusnya jadi 20 ya. Karena kan sebelumnya 10, kita tambah 10 jadi 20 harusnya. Kita create gitu ya. Kita ke produk. Nah, jadi 20 ya. Kayak gitu. Jadi untuk menambah, kita bisa melakukan penambahan di sini nih. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya. Atau kalau kita pengen cek dulu gitu ya. Pengen cek dulu gitu misal. Kita pengen ngecek gitu misal di sini untuk throw-nya berhasil nggak sih throw-nya gitu ya.
Segelas baru kita kurang jadi 4 nih gitu ya. Coba berhasil nggak nih? Gelas baru kita kurangi gitu ya. Tadinya kan 3 kita ngomongnya. Kita kurangi jadi 4 nih. Kita harusnya kan gagal kan. Kita coba notnya jadi gagal gitu ya. Harusnya. Nanti bakal masuk ke story gitu ya. Atau masuk ke history gitu ya. Tapi nanti bakal gagal teman-teman. Kita create, nah munculnya exception gitu ya. Stok tidak cukup gitu ya. Sesuai dengan yang sini. Stok tidak cukup yang ini nih. Kayak gitu. Tapi kan di sini jelek teman-teman ya. Pakai exception kan jelek ya. Harusnya kita pakai alert ataupun pakai sudut alert gitu ya. Nah, itu nanti bakal kita bahas di video terpisah gitu ya. Untuk membahas customisasi lainnya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.